Selamat pagi, Bu. Pagi. Perkenalkan, Bu, nama saya Bidantan Munafitri yang bertugas di klinik Borneo Medistra pada pagi hari ini. Jadi ada yang bisa saya bantu, Bu? Saya memasang pil kombinasi. Yo, mau memakai pil kombinasi ya, Bu. Jadi di sini sebelumnya nama Ibu siapa ya, Bu ya? Perkenalkan, nama saya Ibu Indah Yani. Oh, baik. Nah, jadi Bu, di sini saya mau menjelaskan sedikit atau konseling sedikit tentang pil kombinasi. Ya. Nah, ini Bu, saya punya leafletnya untuk Ibu. Ibu bisa baca ya di situ ya, Bu ya. Tuh ada pil kombinasi. Nah, jadi di sini tuh pil kombinasi adalah kontrasepsi yang dirancang secara oral untuk diminum oleh wanita. Jadi itu melalui mulut. Ibu bisa minumnya melalui mulut. Selanjutnya, pil ini tuh mengandung hormon estrogen dan progesteron. Nah, cara kerjanya di sini menghambat terjadinya ovulasi atau pelepasan sel telur oleh indung telur melalui penekanan hormon LH dan VSH. Jadi di sini juga mempertebal lendir mukosa serviks atau leher rahim dan menghalangi adanya pertumbuhan. Seperti itu, Bu. Nah, jadi di sini Ibu bisa lihat di situ ya, pil KB kombinasi ini dibagi lagi menjadi pil KB monofasik, trifasik, dan tetrafasik. Selain di sini ada 3 ya, Bu ya. Yang pertama adalah pil KB monofasik, itu tuh mengandung hormon estrogen dan progesteron dengan kadar yang konstan atau sama dengan setiap pil aktifnya. Atau di sini juga ada pil KB bifasik. Ini tuh mengandung hormon estrogen dan hormon progesteron. Estrogen pada setiap pil aktif dengan satu siklus tetap konstan. Ibu mengerti? Mengerti. Nah, selanjutnya adalah pil KB trifasik mengandung hormon estrogen dan progesteron yang dosisnya berubah sebanyak 3 kali dalam satu siklus. Jadinya dalam satu siklus itu ada 3 dosisnya, Bu. 3 kali dia berubahnya. Selanjutnya di sini adalah kontraindikasinya. Jadi kontraindikasinya itu kehamilan sama risiko tinggi penyakit tentang kayak penyakitnya itu kayak penyakit arterial, riwayat penyakit tromboholi, keadaan yang meningkatkan risiko tromboholi, misalnya profil lipid yang anteriogenik. Kayak gitu, Bu. Ada juga bisa penyakit hepatitis. Itu ya kontraindikasinya. Nah, selanjutnya itu tidak boleh kalau orang mempunyai kayak kalau sudah hamil mau pakai KB ini tidak boleh, kayak punya penyakit hati nggak boleh. Bukan penyakit hati, Bu, tapi penyakit hepatitis. Maaf, saya tadi salah sebut. Selanjutnya adalah indikasi. Jadi indikasinya ini ya sebagai alat kontrasepsi yang mau mencegah kehamilan dan juga yang punya gangguan haid bisa juga minum KB ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada efek samping. Nah, jadi efek samping di sini adalah flek atau pendarahan, kayak mual, terus tuh volume darah menstruasi lebih sedikit dari biasanya. Yang biasanya banyak jadi agak lebih sedikit, seperti itu. Terus tuh ada juga payudara darah bengkak atau sakit ketika disentuh. Seperti itu. Selanjutnya ada perubahan suasana hati. Nanti hatinya ya bisa mood, senang, seperti itu kalau mengonsumsi ini. Juga penurunan gairah seks juga seperti itu ya, Bu ya, efek sampingnya. Nah, selanjutnya di sini cara makainya, Bu. Cara menjelaskannya. Cara makainya itu ya hari pertama sampai hari ke-7 siklus haid. Nah, itu Ibu bisa menggunakannya. Jadi hari pertama misalnya hari ini Ibu haid. Hari ke-7-nya Ibu bisa menggunakan ini. Dari hari pertama juga bisa. Boleh menggunakan pada hari ke-8. Seperti itu. Selanjutnya, kalau misalnya ibu mau menggunakan ini tapi sudah melahirkan gitu ya, sudah mau punya anak, terus anaknya ibu itu harus diberi ASI Eskolips dulu kan selama 6 bulan. Jadi setelah itu ibu boleh mengonsumsinya KB ini gitu. Nah, bila ibu mau berhenti KB menggunakan KB injeksi, kontrasepsi injeksi, dan ingin mengganti dengan KB pil, itu kita harus berikan kontrasepsi pil kepada ibu yang ibu mau. Ibu bisa milih mau pil apa gitu. Ibu kan tadi maunya pil kombinasi ya, Bu ya. Nah, selanjutnya itu minum pilnya itu dengan 1 pil sehari seperti itu. Bila lupa 1 pil ya ibu bisa minumnya
setelah ingat boleh 2, misalnya kan pagi mau minum 1, sore mau minum 2. Nah jadi di sore itu ibu langsung dua-duanya minum karena paginya lupa kan setelah ingat. Nah seperti itu. Selanjutnya bila 2 pil atau lebih sebaiknya minum 2 pil setiap hari kayak gitu Bu. Jadi kalau misalnya setiap hari itu ada lupa 2 pil itu diminum setelah ingatnya gitu. Selanjutnya kalau mau menggunakan ini tuh Bu, juga 1 paket harus kita habiskan gitu. Mulai dari berikutnya, mulai misalnya paketnya habis 1, kita ganti lagi yang berikutnya seperti itu. Jangan istirahat dulu gitu, karena kan kalau misalnya diminum terus dia itu efektivitasnya tinggi gitu Bu. Nah jadi mungkin itu saja ya Bu yang udah saya dapat sampaikan di konseling ini. Jadi Ibu apakah sudah mengerti atau ada pertanyaan? Itu minumnya tiap hari kah? Iya setiap hari Ibu, misalnya kan mau sehari ya setiap hari, misalnya sehari itu 2 kali boleh. Tapi kalau misalnya lupa kayak yang saya bilang tadi, di pagi harinya lupa, Ibu bisa minum di sore harinya langsung 2 seperti itu. Baik, sudah mengerti Ibu? Ngerti. Oke, baik, terima kasih ya Bu ya, Iya. sudah mengizinkan saya konseling sebentar. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama.